Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, saya datang sini sebenarnya karena rasa penasaran, ingin melihat filmnya secara utuh. Karena kemarin sudah sepintas beberapa adegan sudah saya lihat. Dari situ saja saya menyimpulkan bahwa inilah tontonan yang juga mengandung unsur tuntunan, dan ini nuansa pendidikannya sangat kental dan sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Kementerian Pendidikan dan Ristek, yaitu karakter profil pelajar Pancasila. Tentu semua sudah punya gambaran imajinasi ya, betapa kemudian akhirnya over budget, otomatis ya. Jadi budgetnya sekian, tapi karena di masa pandemi banyak hal tidak terduga yang harus keluar, apalagi CGI tentu ya. Udina juga bicara ya, Mas Ruli, yang tadinya kita berpikir CGI-nya sedikit tiba-tiba jadi banyak dan itu cuma cukup rahasia dapur lah. Tapi intinya ketika film anak ini menjadi penting dan budget itu akhirnya diupayakan untuk satu, bukan hanya karya, tapi ini satu tawaran solusi untuk bagaimana kita itu memberikan sesuatu yang terbaik buat anak-anak kita. Pernahkah kita berpikir bahwa apa yang pernah kita berikan yang terbaik untuk anak kita? Nah, disinilah ketika Bu Lina punya ide dengan kawan-kawan seperti ini, saya cukup terhenyak. Karena saya ketika duduk di satu lembaga yang harus memperhatikan tentang permasalahan pendidikan anak yang positif, tiba-tiba saya berpikir bahwa film ini adalah satu cara yang efektif untuk memberikan masukan yang baik atau misalnya suplemen yang baik untuk pendidikan anak kita. Awalnya. Oke. Ibu, effortnya besar sekali untuk membuat film anak karena kita tahu syuting di tengah pandemi dan juga banyak outdoor. Sedikit Bu, bisa di-share ke teman-teman. Ya, baik. Ini semuanya pertolongan Allah lah. Kalau saya ingat-ingat lagi nggak bisa berani saya gitu. Kita syuting di masa COVID. Di bulan Desember hujan, dan waktu itu semuanya udah bilang jangan dulu, tapi kita nggak punya waktu gitu karena proses editing akan lama karena ada CGI, dan kita harus syuting dan anak-anak punya waktunya segitu, banyak yang nggak bisa. Jadi akhirnya saya nekat dan ya saya istiqoroh dulu, saya sholat, ya Allah apakah ini diperbolehkan gitu. Tapi saya bilang ya berarti Allah. Dan memang ya syutingnya ya kita banyak lah tes lah ya, antigen lah, terus pakai masker dan sebagainya. Ini ada pemainnya 5 sekali luar biasa, dan juga ada pemain-pemain senior dari mereka juga. Dan ini ceritanya memang syuting lebih banyak outdoor. Boleh cerita sedikit kendala, tantangan dan juga asyiknya syuting dengan mereka? Ya, terima kasih. Selamat sore semuanya. Ya, tentunya saya mendirect juga di latar belakangnya dengan pengalaman bekerja dengan dari Nugroho, terus kemudian ada Ibu Yatim, Pak Usman Bagio, waktu itu kita mencetus film anak muda dari Sabang sampai Merauke, judulnya Pustaka Anak Nusantara. Jadi itu terkait dengan muatan lokal, mengeksplor budaya juga di sana, karakter anak dari berbagai macam suku di Indonesia sangat menarik. Jadi itu yang melatar belakangi bagaimana kecintaan saya terhadap dunia anak sampai berlanjut hingga ada tawaran dari Ibu Dina, Mas Ruli, kita bikin film anak yuk. Film anak yang seperti apa nih Ibu? Ya, saya sih nggak akan banyak lebar untuk negosiasi budget ya. Yang penting saya bilang sama Bu Lina, Bu, kita bikin film masalah umat Bu, kita bikin film yang sangat bermanfaat. Oke, yuk kita sepakat. Udah jadi deh tuh. Datang ke kantor salaman deh. Ya,
itu historinya ya. Kemudian mendirect anak berawal dari konsep anak Wahanda ini itu awalnya sangat menarik, bukan cuma menarik tapi ini cerita yang lebih memukau ya, karena ada kronologis dramatiknya, karena di unsur film itu ada beberapa unsur yang terkait, ada estetika, ada edukasi, ada informasi, ada komunikasi, ada dramatiknya juga. Jadi harus dilengkapi 5 poin itu. Nah, kemudian jadilah sebuah cerita Anak Wahanda yang menurut saya memenuhi unsur-unsur itu, dari dramatik, informatif, komunikatif, edukatifnya juga ada, dan komunikatif tentunya ya kan. Nah, hadirlah proses casting anak-anak ini, anak-anak yang sangat berbakat menurut saya. Di pertemuan kita diawali dengan tatapan ekspresi masing-masing di kantor, bagaimana mencerna chemistry mereka, gestur mereka, itu tugas yang sebenarnya tidak mudah. Masuk dalam psikologi anak-anak itu sangat sulit kalau kita tidak menyayangi mereka. Dunia anak adalah dunia yang sangat imajinatif ya, terus bagaimana kita meleburkan psikologis orang dewasa ke dalam psikologis anak. Jadi film Anak Wahanda ini adalah film anak, film keluarga yang memprioritaskan psikologis anak. Itu nanti mungkin Kak Seto bisa panjang lebar membahas psikologis anak, perspektifnya seperti apa. Terima kasih Mas. Silakan Kak Seto. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, saya datang ke sini sebenarnya karena rasa penasaran, ingin melihat filmnya secara utuh. Karena kemarin sudah sepintas beberapa adegan sudah saya lihat. Dari situ saja saya menyimpulkan bahwa inilah apa ya tontonan yang juga mengandung unsur tuntunan, dan ini nuansa pendidikannya sangat kental dan sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Kementerian Pendidikan dan Ristek, yaitu karakter profil pelajar Pancasila. Itu kan ada 6 poin. Pertama adalah akhlak mulia, kedua adalah kebinekaan global, jadi bisa menghargai perbedaan, tidak merasa paling hebat sendiri. Ketiga adalah gotong royong. Kemudian keempat adalah kreativitas. Lalu unsur-unsur yang lain saya lupa apa namanya adalah kritis. Jadi bahwa setiap anak ya memang yang kelima tadi mandiri. Jadi ada unsur percaya diri, tetapi juga bisa menghargai adanya perbedaan. Nah, ini semua sebetulnya diamanatkan oleh Kementerian Pendidikan, tetapi diterjemahkan dengan sangat tepat oleh para tokoh-tokoh yang luar biasa ini, dari mulai mungkin dari awalnya produsernya, kemudian skenario-nya, sutradaranya, pemain-pemainnya, jadi betul-betul kompak. Dan saya tidak menyangka bahwa ini dilakukan syutingnya dalam keadaan masih pandemi, masih prihatin, masih segala macam. Tapi ternyata semua sangat kerja keras dan sangat profesional. Dan sepintas yang saya lihat memang sangat memukau. Saya penasaran sekali, sehingga kalau perlu 2 menit lagi sudah diputar filmnya. Wah, udah nggak sabar ternyata. Jadi intinya itu, dan mudah-mudahan juga ini menginspirasi tokoh-tokoh lain, para pejuang-pejuang di bidang perfilman, tapi pejuang di bidang pemenuhan hak anak. Bahwa anak salah satu hak dasarnya adalah hak informasi, hak pendidikan, hak bimbingan dan sebagainya, supaya mengembangkan potensinya di satu sisi, tetapi jadi juga ada unsur tadi. Isi pendidikan Indonesia kan ada unsur etika, ada unsur estetika, ada unsur pengetahuan, ada unsur nasionalisme, dan juga ada unsur kesehatan, termasuk kesehatan mental. Jadi kesehatan mental tidak mudah baper, tidak penuh dengan dendam, benci, konflik dan sebagainya. Nah, ini mempersiapkan calon pemimpin bangsa di masa depan, saya kira. Jadi mudah-mudahan ini terus akan lahir, bukan hanya dari Ibu Nina saja, tetapi juga dari produser-produser yang lain untuk bisa menciptakan semacam demikian. Anak-anak sangat menunggu adanya film-film berkualitas seperti ini,
Dan bukan hanya anak, orang tuanya juga sangat menunggu karena ini mendukung upaya pendidikan di dalam keluarga untuk putra-putri tercinta. Dirgahayu film Kun Ana Wa Anta. Iya, sedikit flashback yang jelas balik itu bahwa Kun Ana Wa Anta ini adalah film perdana saya menulis skenario layar lebar. Terima kasih banyak untuk kunjungannya dan Allah ya, juga Pak Erik tentunya yang sudah memberikan kesempatan untuk saya bisa menulis film layar lebar. Karena saya sudah menulis naskah skenario TV itu sejak tahun 2007. Kebetulan saya menulis skenario yang pertama kali adalah sinetron anak, dari mulai Si Entong, Mamat Anak Pasar Jangkrik, kemudian terakhir di MNC saya menulis sinetron Kun Anta, kemudian dilamar oleh Bu Rina. Jadi seperti jodoh banget ya gitu. Jadi dari tahun 2007 akhirnya kesempatan untuk bisa menulis layar lebar yang positif itu datang di tahun 2021. Bukan berarti saya nggak dapat tawaran nulis layar lebar, banyak banget saya dapat tawaran menulis layar lebar, tapi qadarullah yang datang ke saya itu selalu film-film yang ingin ada muatan yang tidak baik gitu, yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip saya sebagai seorang muslim. Akhirnya saya tahan dan saya meminta kepada Allah tolong diberikan petunjuk gitu. Dan alhamdulillah ketika Bu Rina kontak dan Mas Ruli kita ngobrol, tahun 2019 saya sudah sempat menempuh pendidikan anak usia dini, kuliah lagi, jadi S1 lagi. Jadi saya merasa ilmu yang saya dapatkan itu cocok banget nih, pas banget saya terapkan di dalam film Kun Ana Wa Anta. Karena visi misi kami sama, anak Indonesia membutuhkan film anak yang berkualitas, film anak yang ada petualangannya, yang seru, yang mendidik, yang juga memberikan nilai-nilai kebaikan dan membekas di hati mereka. Gitu. Ini jadi tantangan gitu untuk kami semua, dan berdoa berharap semoga film anak ini bisa viral ya. Amin Allah. Amin gitu. Ya tentu dengan dukungan teman-teman wartawan semuanya ya. Kenapa sih aku nggak dititipin ke rumah Bude aja? Bude kamu kan sibuk kerja. Aku udah cukup dewasa untuk jaga diriku sendiri. Udah, gak usah cemburu-cemburu kamu ya. Yang betah di sini, oke? Firman, kenalin. Ini Ustadz Sulaiman. Kata ibu, di dekat sini ada tempat konservasi satwa langka ya Pak Ustadz? Hoi, dari mana kamu? Dari pesantren, Kak. Kalau begitu kamu keluar, balik ke pesantren. Kasa, itu marah. Hei anak baru, gak usah mau tahu urusan orang. Sabar. Orang sabar itu SD kesel kan? Bapak nggak lihat kejadiannya? Enggak. Satwa dari konservasi ada yang lepas lagi nggak, Pak? Blacky! Firman, itu Blacky! Awas, Saya emang gak suka binatang, tapi saya gak sejati itu. dia nggak suka hewan, makanya dia bunuh Blacky. Itu gak bener Pak Ustadz. Aku nggak percaya sama semua orang yang ada di pesantren ini. Kalau ekosistem hewan langka ini rusak, maka akan merusak ekosistem yang lainnya. Teman aku mau ngambil baju. Pokoknya orang hutan itu harus diusir. Nggak bisa, Uto udah jadi sahabat aku. Ayo, Uto. Firman! Kamu pasti udah bocorin Uto ke Pak Ustadz ya? Makanya Uto diambil sama pesantren. Emang gak ada yang bisa dipercaya. Uto! Ini gerangnya Jack. Ayo kita selamatkan Jack. Li, utangmu belum dibayar lah. Yang namanya utang ya pasti nyebelin lah. Ya. Orang hutan itu hilang, kamu harus bertanggung jawab. Baik, Bos. Anak buah saya sedang mengupayakannya. Kenapa sih kita harus ngejar hewan kayak gitu? Sampai bikin kita semuanya bahaya tahu. Gak ada yang tahu kita bakal nyasar, Nif. Uto! Uto! Hanif gak mau disunat sekarang, Pak Ustadz. Nanti aja umur 80 kayak Nabi Ibrahim. Sebentar.